Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfani, biasa dipanggil Irfan dengan NPM E1J023052 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP. Saya dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan proyek metode morfologi tentang tanaman cabai rawit. Morfologi akar. Oke, kita masuk ke slide pertama, yaitu morfologi akar. Pada tanaman cabai rawit, perakaran tanaman cabai rawit merupakan akar tunggang yang terdiri dari akar utama atau biasa disebut dengan primer dan lateral biasa disebut dengan sekunder. Nah, dari akar lateral keluar serabut-serabut akar. Sifat akar tanaman cabai yaitu perakaran tanaman yang tidak dalam. Bisa kita lihat di slide yang pertama, fotonya ada di kiri saya, yaitu sifat dari akar tanaman cabai ini yaitu perakaran yang tidak dalam dan bersifat serabut. Dan selanjutnya, pada akar tanaman cabai rawit terdapat banyak bintil-bintil kecil yang berfungsi untuk mencari sumber makanan yang ada di dalam tanah. Pada ujung akar terdapat akar semu yang berfungsi mencari nutrisi dan mencari nutrisi dari dalam tanah. Oke, selanjutnya morfologi batang. Batang tanaman cabai memiliki sifat yang umumnya ada pada tanaman berruas-ruas, tumbuhan ke atas berwarna hijau, dan batang tanaman cabai memiliki sedikit kambium sehingga sedikit layu. Bentuk batang tanaman cabai ialah teres atau bulat. Dengan permukaan batang terdapat rambut-rambut halus. Arah tumbuh batang cabai rawit ini yaitu ke atas. Nah, bisa kita lihat ataupun kita saksikan bersama di slide yang kedua ini, yaitu bagaimana sih morfologi batang tanaman cabai rawit. Coba teman-teman atau pemirsa di rumah bisa melihat morfologi batang tanaman cabai rawit ini. Selanjutnya, percabangan batang. Nah, pada tanaman cabai rawit ini, percabangan batang tanaman cabai bersifat dikotom atau menggarpu. Tumbuhannya cabang beraturan secara berkesinambung. Nah, cabang pada tanaman cabai rawit ini uh, umumnya apa ya, beraturan dan berbentuk garpu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwasannya uh, percabangan batang tanaman cabai rawit ini menggarpu dan beraturan. Selanjutnya, pada tanaman cabai rawit ini ada yang namanya morfologi daun. Daunnya pada tanaman cabai rawit merupakan daun tunggal yang bertangkai. Helaian daun tanaman cabai rawit ini berbulat, telur, memanjang atau bulat telur bentuk lancet dengan pangkal runcing dan ujung yang menyempit. Letaknya berseling pada batang dan berbentuk pola spira. Pertulangan daun cabai ialah menyirip dengan tepi rata dan duduk daunnya berseling. Bisa teman-teman lihat sesama bahwasannya di kiri saya, bagaimana sih morfologi daun itu bertangkai dan berruas-ruas, dan bentuk dari morfologi daun cabai rawit ini sendiri yaitu bentuk lancet dengan pangkalnya runcing dan ujungnya yang menyempit. Selanjutnya, morfologi bunga. Bunga cabai digolongkan ke dalam bunga lengkap karena memiliki galaksi, corolla, stamen, dan pistil. Juga termasuk ke dalam golongan bunga sempurna dan termasuk bunga tunggal. Fungsi bunga sendiri sebagai alat perkembangbiakan atau sebagai tempat penyerbukan. Bunga tanaman cabai termasuk ke dalam bunga simetris radial dengan bentuk kelopak berbentuk tabung serta mahkota berbentuk bintang. Bisa teman-teman lihat bahwasannya bentuk dari bunga tanaman cabai rawit ini yaitu bunga sempurna ataupun termasuk bunga tunggal. Selanjutnya, morfologi buah.
Cabai termasuk ke dalam golongan buah karena memiliki biji dan muncul dari bunga. Cabai termasuk buah sejati, tunggal berdagingnya yang termasuk ke dalam golongan buah buni. Pada cabai hanya terdapat dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan terluar cenderung tipis dan lunak. Lapisan dalam tebal, lunak, dan berair. Pada tanaman cabai ini, eee, cabai merupakan pokok utama dari masakan Indonesia karena lidah-lidah orang Indonesia ini merupakan lidah-lidah yang suka pedas. Nah, maka dari itu, kita termasuk saya adalah konsumsi cabai karena sehari-hari saya biasanya makan sambal, yang orang-orang jual seperti geprek. Geprek itu memiliki sambal yang namanya sambal terasi dan sambal lainnya. Selanjutnya, morfologi biji. Tanaman cabai tergolong dalam tumbuhan yang menghasilkan biji atau biasa disebut spermatopita. Biji cabai tertutup oleh kulit buah sehingga termasuk ke dalam golongan tumbuhan berbiji tertutup. Lembaga pada biji cabai terbagi dalam dua daun lembaga, sehingga dimasukkan dalam kelas tumbuhan berbiji belah atau dicotyledon. Tipe perkecambahan benih cabai adalah epigel. Bisa teman-teman lihat di sebelah kiri saya pada slide ini bahwasannya tipe perkecambahan benih cabai ini adalah epigel dan sehingga dimasukkan ke dalam kelas tumbuhan berbiji belah. Selanjutnya ataupun yang terakhir pada presentasi saya hari ini adalah morfologi organa metafora dan aksesoria. Organa metafora pada tanaman cabai rawit merupakan yang itu yaitu ataupun dapat berupa kuncup. Kuncup tersebut adalah kuncup daun yang mana muncul pada ketiak daun. Dan selanjutnya organa aksesoria. Organa aksesoria yaitu organ-organ yang ikut melengkapi pada tanaman cabai. Terdapat organa aksesoria berupa bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus biasanya terdapat pada batang tanaman cabai yang masih muda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.